Kita berjumpa kembali dalam acara Renungan Religius di channel YouTube Serambi Religius. Saudara-saudari umat Allah yang terberkati, Shalom dan pendengarku yang setia. Pada kesempatan ini saya mau menghantar umat beriman sekalian untuk merenungkan betapa dahsyatnya perayaan Ekaristi yang menghadirkan simbolik tubuh dan darah Kristus melalui konkretisasi dan konsekrasi dari hosti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus. Belakangan ini juga pernah terdengar dan di mana-mana juga mendapatkan suatu sorotan yang luar biasa menakjubkan. Baru ini di Yogyakarta, di Kidul Loji, ada terjadi seseorang yang menerima tubuh Kristus jatuh di lantai, lalu setelah itu diambil, ditaruh di atas sebuah tempat. Setelah itu dia berubah menjadi darah. Namun saudara-saudariku, Gereja Katolik tidak terlalu gampang untuk mengklaim bahwa itu sebagai satu mujizat. Nah, lalu pembelaan iman terhadap tubuh dan darah Kristus ini sangat kentara. Untuk orang Flores, Indonesia Timur, hari-harinya tidak pernah dan jarang ke gereja. Tetapi ketika dia mendengar bahwa ada pencemaran hosti di gereja, dia tampil paling depan. Pertanyaannya adalah, mengapa kita begitu fanatik dengan persoalan penghormatan terhadap hosti yang melalui tangan imam mengadakan konsekrasi, merubah dari hosti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus. Di level dunia, kita akan melihat ada 4 mujizat Ekaristi yang menakjubkan dalam 20 tahun terakhir ini. Meskipun sejumlah besar mujizat Ekaristi berasal dari abad pertengahan, namun banyak juga yang terjadi di abad terakhir dan beberapa dikonfirmasi dalam 20 tahun terakhir. Mujizat-mujizat ini adalah bukti hidup akan ajaran Gereja Katolik bahwa meskipun tetap terlihat sebagai roti dan anggur, substansinya berubah melalui kuasa Allah sepenuhnya menjadi tubuh dan darah Yesus Kristus yang berlangsung dalam acara konsekrasi melalui tangan para imam. Inilah ajaran yang didasarkan pada kitab suci dan tradisi serta tetap tidak berubah dalam esensinya sejak zaman para rasul. Selain itu, gereja tidak mengakui bahwa kadang-kadang Allah campur tangan dengan cara yang lebih terlihat dan bahkan bisa mengubah penampilan roti dan anggur menjadi tubuh dan darahnya. Atau Allah bisa secara ajaib mengawetkan hosti yang sudah dikonsekrasi untuk waktu yang lama melewati yang alami untuk roti. Nah, bagaimana dengan penampakan atau mujizat yang terjadi itu? Sungguh dahsyat dan luar biasa. Ikuti dan simak pesan-pesan berikut ini. Yang pertama, terjadi di daerah Legnica, Polandia. Monsignor Zbigniew Klerniskowski mengatakan, pada tanggal 25 Desember 2013, saat membagikan komuni kudus, sebuah hosti yang sudah dikonsekrasi jatuh ke lantai dan kemudian diangkat dan ditempatkan di sebuah wadah yang berisi air atau disebut vaskulum.
Segera setelah itu muncul noda berwarna merah. Mantan Uskup Legnica, Monsinyur Stefan Cieci, lalu membentuk komisi untuk mengamati fenomena ini. Pada bulan Februari 2014, fragmen merah kecil itu dipisahkan dari hosti itu dan diletakkan dalam korporale, kain putih dengan gambar salib di tengahnya yang biasa dibentangkan di atas altar sebagai alas bejana-bejana suci, roti, dan anggur. Komisi itu memerintahkan untuk mengambil sampel guna melakukan tes menyeluruh oleh lembaga penelitian terkait. Setelah penyelidikan, saudara-saudariku yang terkasih, kata Departemen Kedokteran Forensik, pada gambar histopatologis ditemukan potongan-potongan jaringan organ yang mengandung serpian dari bagian-bagian otot lurik silang. Keseluruhan paling mirip dengan otot jantung dengan perubahan yang sering muncul dalam penderitaan. Penelitian genetik itu menunjukkan bahwa jaringan organ berasal dari manusia. Yang kedua, terjadi di daerah Sokolka, Polandia. Dalam misa hari Minggu 12 Oktober 2008 di gereja paroki Santo Antonius di Sokolka, sebuah hosti yang sudah dikonsekrasi jatuh dari tangan salah seorang imam saat pembagian komuni di sebelah altar. Imam itu menghentikan sebentar pembagian komuni dan mengambil hosti itu, dan sesuai norma-norma liturgi, hosti itu ditempatkan dalam wadah kecil berisi air. Hosti itu diharapkan larut dalam air yang nantinya akan dibuang dengan cara yang benar. Namun apa yang terjadi? Di akhir misa, atas permintaan Pastor Stanislao, pengurus sakristi, Suster Julia menuangkan air dan hosti itu ke wadah yang lain. Seminggu kemudian, tanggal 19 Oktober, Suster Julia mencium bau yang sangat harum dari roti yang tidak beragi itu. Ketika dia membuka wadah itu, dia melihat di tengah-tengah hosti itu yang sebagian besar masih utuh, ada noda merah yang cerah dan melengkung seperti noda darah, sebuah partikel tubuh yang hidup, artinya tidak ternoda oleh warna itu. Nah, hasil dari kedua studi independen betul-betul sependapat. Mereka menyimpulkan bahwa struktur fragmen yang berubah dari hosti itu identik dengan jaringan miokard, jantung orang yang hidup dan yang hampir mati. Struktur serat otot jantung sangat terkait dengan yang dari roti itu dengan cara yang tidak mungkin dicapai dengan cara manusia, menurut pernyataan Profesor Maria Sobaniec-Lotowska. Yang ketiga, terjadi di daerah Tixtla, Meksiko. Tanggal 21 Oktober 2006, dalam retret paroki, sebuah hosti yang sudah dikonsekrasi yang baru saja mau dibagikan mengeluarkan zat kemerahan luar biasa dahsyat. Dan Uskup Monsinyur Alejo membentuk komisi penyelidikan teologis untuk menentukan apakah itu tipuan atau mujizat sejati. Oktober 2009, ia mengundang Dr. Ricardo untuk melakukan penelitian ilmiah bersama sebuah tim ilmuwan dan memverifikasi sifat ajaib dari kejadian itu. Dr. Gomez baru-baru ini
menyelesaikan penyelidikannya atas keajaiban yang terjadi di Buenos Aires. Penelitian ilmiah yang dilakukan merilis pernyataan berikut ini, bahwa zat kemerahan yang dianalisis sesuai dengan darah yang dalamnya ada hemoglobin dan DNA asal manusia. Nah, ibu bapak saudara-saudariku yang terkasih, dengan demikian sungguh ajaib mujizat Ekaristi yang tertuang dalam penjelmaan hosti dan anggur yang dikonsekrasi menjadi tubuh dan darah Kristus. Dan yang terakhir terjadi di Cirat, Takonam, India. Tanggal 28 April 2001 di gereja paroki Santa Maria, pastor paroki melihat sebuah gambar menakjubkan yang muncul pada hosti yang sudah dikonsekrasi. Nah, saya sebagai pastor, beliau mengatakan yang demikian, memperlihatkan sakramen Maha Kudus dalam monstran untuk adorasi publik. Setelah beberapa saat, beliau melihat 3 titik dalam Ekaristi Kudus. Beliau kemudian berhenti berdoa dan mulai melihat kemonstran itu mengajak umat untuk mengagumi 3 titik itu. Beliau kemudian meminta umat beriman untuk tetap berdoa dan meletakkan monstran di tabernakel. Lalu setelah itu sebuah gambaran serupa dengan wajah manusia yang tampak dari hosti yang ada itu. Beliau terharu dan meminta umat berlutut dan mulai berdoa. Beliau mengira bahwa dia sendiri yang melihat wajah itu dan bertanya kepada putra altar apa yang dia lihat di monstran. Dia menjawab, dia melihat gambar seorang pria. Ibu bapak saudari-saudaraku yang terkasih, sungguh dahsyat dan luar biasa. Oleh karena itu, saya berkali-kali mengatakan, Anda hadir dalam perjamuan Ekaristi, mengenakan pakaian yang sopan, karena Anda menerima Yesus Kristus yang terjelma dalam tubuh dan darah Kristus lewat acara konsekrasi seorang imam yang telah mentransformasikan perubahan hosti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus. Percayalah, maka iman menyelamatkan engkau. Wow, luar biasa. Amin.